ataupun memperingatinya, tentu di lain itu pun ada amalan-amalan sunnah yang semestinya harus kita lakukan, kita amalkan. Bukti kita cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok segitu niat kita ini dipaksa untuk mencintai Nabi? Laulaka ya Muhammad la khalaqtul adam. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan kuciptakan alam ini. Jadi mestinya kita bersyukur nih. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan, simpang Niam ini dadu. Jangankan simpang Niam ini, Palembang juga dadu ya Bang? Iya. Dadu juga. Sama juga Medan dadu. Apalagi Medan lagi ya. Jadi bukti syukur itu yang pertama, amalan sunnah yang harus kita lakukan menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah sholawat. Kita harus bersolawat kepada Nabi. Kalau sholat itu Allah hanya memerintahkan kita melaksanakan sholat, Allah tidak ikut sholat. Kalau haji, Allah memerintahkan kepada kita berangkat haji, tetapi Allah tidak berangkat haji. Kalau puasa, kita disuruh wahai orang-orang yang beriman, puasalah, tapi Allah tidak puasa. Ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya shollu 'alan nabi. Mereka berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Makanya sebelum disebut dalam kitab itu berakhlaklah dengan akhlak Tuhanmu. Hanya ini perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga melakukan perintah itu. Maka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semestinya menyatukan diri kita dengan salawat ini. Ustaz, salawat ini kan hanya mendoakan Nabi. Nabi itu kan sudah maksum, lah pasti masuk surga. Ngapalah pula kita harus bersalawat lagi? Nah, itu kadang-kadang sering pertanyaan seperti itu. Kita memberikan salawat kepada Nabi itu sama seperti kita ini. Ada sebuah tempat minum, air itu sudah penuh, lalu tetap kita tuang lagi dari atas, air itu akan mengalir ke tempat yang telah kita siapkan. Kalau kita berselawat kepada Nabi, rahmat itu pun lebih banyak lagi kita dapatkan dari selawat yang kita ucapkan itu. Maknanya fadilah salawat yang kita bacakan itu kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan orang-orang alim, orang-orang abid, pagi-pagi dia membuka tokonya, dia membuka pintu rumahnya. Sebelum dia buka pintu toko dan rumahnya itu, yang pertama dia sampaikan selawat dulu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Isra Mi'raj, langit tidak akan terbuka, malaikat Jibril tidak akan sampai ke langit terkecuali dibacakan terlebih dahulu salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya Ji, ada orang sakit kita bacakan salawat sembuh ya Ji. Ya tak? Ada masalah itu. Itu Ustaz jarang lah, kami inilah sering berselawat tambah parah penyakitnya. Ada pula yang macam itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi salawat itu tergantung orang yang melapaskan salawat itu. Contoh, ada pisau tajam
ada parang tajam. Parang tajam ini kalau kita mengayunkannya ke pohon kayu, tajamnya luar biasa, tapi kekuatannya dah ada, itu kayu tak bakal rubuh-rubuh, tak bakal terpotong. Tapi ada parang tumpul pula, tetapi karena ayunannya kuat, bisa tumbang itu pohon. Artinya apa? Bukan solawatnya yang tidak manjur, yang tidak mustajab, yang tidak punya fadilah, tapi kadang kita yang mengucapkan solawat itu masih banyak kotoran-kotoran di hati kita, masih banyak dosa-dosa sehingga terhalang untuk itu. Ada orang cuma baca salawat, ditiupkannya ke air satu gelas, diberikan kepada orang yang sakit, alhamdulillah. Tetapi saya umpamanya walaupun kata orang ustaz, sudah saya baca bukan salawat lagi, sampai ke ayat kursi saya baca, dah juga sembuh. Itu maknanya, jangan lihat salawatnya, tapi lihatlah orang yang memakai salawat dan membacakan ayat kursi itu. Bahkan malaikat pemegang pintu rezeki itu pun akan lebih cepat membuka tatkala kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, malam ini saya mengajak kita semua, terutama diri saya, mari kita manfaatkan waktu-waktu luang kita, waktu kosong kita. Seringlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepenting itukah Ustaz? Iya. Secinta apapun istri kita kepada diri kita, yang pertama kali dia bangun bukan nama kita yang dia sebut, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya istri kita cinta enggak kepada kita, luar biasa. Coba tanya baru bangun tidur, pernahkah dia sebut nama kita? Tidak pernah. Tetapi tatkala dia bangun di waktu subuh, dia dengarkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi entahlah, ada juga Pak RT ya, bangun-bangun langsung disebut nama suaminya. Ada enggak? Tidak ada ya. Saya praktekkan di rumah, tidak pernah nyebut nama saya. Tidak pernah juga. Berarti satu pengalaman berarti. Artinya apa Bapak-bapak? Salawat ini perlu kita tradisikan, kita bacakan. Tidak hanya di dalam sholat, di dalam sholat sudah pasti kita baca salawat. Tetapi di luar itu, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita harus bersalawat kepada Muhammad SAW. Cuman pesannya malam ini, yang salawatnya yang bagus hurufnya, makhorijul hurufnya. Jangan karena irama-irama kita ikut irama, cara penyebutan salawat itu jadi rusak dan salah. Dan keikhlasan. Penyebutannya dulu. Benar cara membacanya. Dengan sendirinya kita semakin banyak bersalawat kepada Muhammad SAW, hati kita semakin bening, semakin bersih, dan akan kita merasakan nikmat terbesar dalam hidup ini adalah bukan harta. Nikmat terbesar dalam hidup ini bukan karena kelahiran anak kita, tapi nikmat terbesar dalam kehidupan ini adalah karena kelahiran Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kelamaan 8 menit. Yang kedua, dipotong-potong saja lah. Ada aja. Apalagi amalan yang harus kita lakukan? Amalan berikutnya itu adalah bersedekah. Ini kadang-kadang nih iuran maulid ini Mbah, aduh godaan. Kadang sudah kita ambil yang agak-agak besar dikit, tapi terambil yang 10.000. Memang untuk maulid ini
setan tuh beroperasi di dalam hati kita. Padahal ini adalah momen kesyukuran yang sangat luar biasa. Di hari Maulid Nabi Muhammad SAW diperintahkan kita untuk bersedekah. Pas di acara puncaknya, aturan yang 100.000 mau kita tarik, niatnya lah betul, tetapi kita tarik yang 10.000 Pak RT. Aku banyak yang macam itu. Sudah 10.000 banyak juga di situ, dicari yang paling lecet pula lagi gitu. Yang lalu sup. Yang lalu sup, yang barunya sayang. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini harus kita amalkan sunnah ini. Kita ngadakan nanti di Masjid Maulid Nabi. Kita ucapkan salawat kepada Nabi. Bersedekah juga harus kita lakukan. Nabi itu jauh lebih sayang kepada kita, makanya kita harus lebih juga. Bahkan di saat proses sakratul mautnya pun, dia didampingi oleh Jibril, malaikat Israel. Apa yang disampaikan oleh Muhammad detik-detik terakhir dia meninggal dunia, bukan yang dia pikirkan istrinya, anaknya, kebunnya dan sebagainya, tetapi ummati, ummati, ummati. Nanti gimana umatku? Kita ini nih, termasuk kita yang di Simpang Niem nih, yang dipikirkannya tuh, masa sudah sakratul maut dia masih memikirkan kita? Di maulidnya ngasih 10.000 berpahala, aduh kacau gitu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 2. Yang ketiga, cara kita beramal mendekati maulid ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir, kita berangkat ke masjid, di sana niatnya memang untuk menuntut ilmu di sana. Kita berzikir di sana. Yang terakhir yang harus kita lakukan bersedekah sudah, jadi berselawat sudah. Yang terakhir apa lagi, Ji? Apa namanya? Kadang-kadang suka lupa saya tuh. Puasa. Ternyata puasa itu salah satu cara. Karena Nabi sendiri berpuasa Senin itu ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa? Yaumawan, ini adalah hari lahirnya saya. Jadi kalau Senin depan sudah boleh tuh kita puasa. Habis Senin, Kamisnya juga boleh juga tuh. Jadi salah satunya dari 4 rangkaian itu harus kita lakukan agar di momen maulid ini menjadi gudang dan puncak kita mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu saja. Ini sebenarnya udah kepanjangan ini. Udah hampir 15 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.